Selamat sore, Shalom kepada rekan-rekan majelis yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan materi kita, dan hari ini kita masuk dalam bagian yang kedua, yaitu penafsiran secara literal atau penafsiran harafiah. Ada beberapa tafsir penting yang sebenarnya kita bisa jadikan sebagai landasan dalam mengerti memahami isi-isi Alkitab. Selain daripada 6 pertanyaan 17 hukum struktur, ada beberapa kriteria atau syarat untuk dapat menemukan kebenaran dalam Alkitab, terutama dalam tafsir yang pada umumnya sebenarnya lebih dari 5. Tetapi saya rasa cukup dengan kita menggunakan 5 model tafsir sebagai dasar landasan kita untuk menemukan kebenaran-kebenaran dalam firman Tuhan, dan kita boleh sajikan atau sampaikan kepada orang-orang atau jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita dalam kelompok dan komunitas kita masing-masing. Minggu kemarin atau di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang penafsiran secara histori. Ada beberapa hal penting di sana yang kita tidak bisa abaikan, bahwa penulisan Alkitab kita adalah penulisan yang jauh berbeda dengan zaman di mana kita hidup di hari ini. Baik itu dari sisi budaya, bahasa, bahkan kemajuan. Sehingga kita tidak bisa mengabaikan setiap pesan yang ditulis dalam Alkitab berdasarkan konteks sejarah, berdasarkan budaya. Itulah sebab kenapa penting sekali untuk mempelajari latar-latar belakang, baik itu setiap penulis maupun latar belakang setiap penerima, termasuk budaya yang ada pada masa itu. Kenapa hal ini penting? Karena ini menjadi landasan kita untuk mengerti pesan inti atau apa yang menjadi tujuan dan bagaimana pendengar memahami itu dalam konsep sejarah yang ada pada masa itu. Nah, sehingga itulah pentingnya kenapa kita perlu untuk mempelajari sejarah, perlu untuk mempelajari apa yang melatar belakangi bagaimana kehidupan di masa ayat itu ditulis, dan budaya apa yang mempengaruhi setiap tulisan-tulisan pada masa itu. Nah, itu menjadi penting. Tetapi ada hal lain yang juga sangat penting, bahwa mereka juga menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi untuk mengkomunikasikan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Oleh karena itu, kita tidak bisa juga dapat memungkiri bahwa di dalam tafsir ada penafsiran secara literal atau harafiah. Baik, kita akan melihat bagian-bagian penting ini. Baik, kita akan melanjutkan apa yang menjadi materi kita, yaitu interpretasi literal atau yang kita biasa sebut dengan tafsiran harafiah, bagian kedua dari metode penafsiran induktif. Nah, rekan-rekan majelis yang dikasihi Tuhan, awal kita belajar saya telah menjelaskan bahwa ada 2 metode penafsiran yang umum yang digunakan, yaitu metode induktif dan metode deduktif. Perbedaan kedua metode itu terletak pada cara atau sudut pandang kita meletakkan sebuah dasar ajaran. Kalau metode induktif itu adalah meneliti, mengambil kebenaran dan mengambil kesimpulan. Sementara kalau metode deduktif itu adalah mengambil kesimpulan, memiliki persepsi, kemudian mencari ayat-ayat firman Tuhan untuk dijadikan sebagai dasar dari apa yang kita telah pahami. Bahkan kita pahami sebelum kita membaca firman Tuhan. Nah, kemudian setelah kita memahami sebuah konsep, maka dicarilah apa yang menjadi dukungan atau apa yang menjadi kata firman Tuhan itu. Sehingga seringkali bisa cocok, bisa tidak. Sehingga hal ini memungkinkan kita untuk memahami kebenaran
berdasarkan apa yang kita pahami awal, yang kemudian Alkitab tinggal mendukung apa yang menjadi pemahaman kita. Nah, ini bisa saja berbahaya, tetapi juga bisa saja memberikan kita kekayaan dalam hal memahami kebenaran firman Tuhan berdasarkan konteks budaya dan sejarah kita di masa kini. Berbeda dengan metode induktif. Metode induktif itu adalah metode yang tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang dijadikan sebagai dasar ketika kita membangun sebuah pengajaran di masa kini. Sehingga itu bukan berarti pengajaran-pengajaran induktif itu tidak relevan atau pengajaran-pengajaran induktif itu tidak maju. Tetapi justru menempatkan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar utama di dalam membangun konsep, membangun kebenaran-kebenaran. Kita sudah belajar bagaimana metode induktif itu menggunakan beberapa cara untuk menggali kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ada 6 pertanyaan, 17 hukum struktur, dan dibantu dengan beberapa metode tafsir. Dan metode tafsir yang kita pelajari pertama adalah metode secara historikal atau metode yang tidak mengabaikan sejarah, di mana ayat-ayat itu ditafsir berdasarkan konteks sejarah. Kenapa demikian? Karena para penulis yang menulis firman Tuhan itu mereka berada dalam ruang sejarah, sehingga kita tidak mengabaikan apa yang mereka tuliskan itu dapat dipengaruhi dengan budaya atau konteks kehidupan masyarakat umum pada waktu mereka menuliskan kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga itu penting untuk mempelajari latar-latar belakang dari penulis, latar belakang budaya, bahkan apa yang menjadi latar belakang dari di mana surat itu atau kitab itu ditujukan. Seperti Efesus, Timotius, Galatia, Roma, dan lain sebagainya. Tentu ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari berdasarkan latar belakang di sana. Nah, selanjutnya kita tidak juga bisa mengabaikan penafsiran secara literal. Hal ini penting karena mereka yang mengkomunikasikan apa yang menjadi pikiran dan keinginan mereka untuk kehidupan jemaat Tuhan mula-mula, mereka tuangkan di dalam tulisan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kenapa metode tafsir literal ini penting? Pertama, setiap teks itu ditulis berdasarkan tujuan dari setiap penulis, berdasarkan kebutuhan dari penerima surat atau kepentingan pembaca, baik itu pembaca pertama ataupun pembaca selanjutnya. Perlu diperhatikan di bagian ini bahwa apa yang penulis tulis itu tidak lepas dari apa yang ada di dalam pemikiran mereka, keinginan mereka untuk dicapai oleh para pendengar atau pembaca pertama. Tentu ini tidak lepas dengan persoalan-persoalan yang terjadi, tidak lepas dari budaya yang ada pada masa itu. Nah, maka penggunaan bahasa adalah media yang mereka gunakan untuk mengkomunikasikan maksud dan tujuan dari penulis. Sehingga kita harus menempatkan kata-kata dalam Alkitab mempunyai arti biasa, literal. Perhatikan di sini. Setiap penulis Alkitab, mereka menuliskan apa yang menjadi pemikiran mereka dengan kata-kata. Sehingga ini memungkinkan setiap tulisan di dalam Alkitab selalu memiliki arti literal. Artinya arti literalnya seperti apa? Ketika ayat Alkitab itu berbicara tentang domba, maka kita harus memiliki pemikiran bahwa yang dimaksud itu adalah domba. Ketika Alkitab berbicara tentang sesuatu benda, maka kita harus lihat itu sebagai sesuatu benda. Kita tidak bisa meletakkan
pemahaman kita berdasarkan arti lain dari apa yang disampaikan oleh Alkitab itu sendiri. Apa yang ada dalam konteks kebenaran itu. Sehingga kalau memang itu berbicara tentang keledai, ya kita harus tafsir itu adalah keledai. Ketika itu berbicara tentang pohon zaitun, ya kita harus mengerti bahwa yang dimaksud adalah pohon zaitun. Ketika itu berbicara tentang anggur, ya kita harus pahami yang dimaksud adalah anggur. Ketika kata-kata di dalam Alkitab menyebutkan sebuah tempat ataupun nama-nama orang, nama binatang, semua kita harus memiliki pemahaman awal bahwa sebagaimana yang dituliskan itulah artinya, tanpa kita dipaksa untuk mengartikan yang lain. Nah, tetapi kita juga perlu paham benar bahwa kata-kata yang dituliskan selain memiliki arti literal, itu dapat dipengaruhi dengan konteks. Artinya, setiap kata-kata bisa saja mendapatkan pengertian secara luar biasa apabila konteks memaksakan kata-kata itu memiliki pengertian di luar dari apa yang kita pahami sebagai kata-kata yang memiliki pengertian secara literal. Ini perlu kita pahami. Ada begitu banyak contoh yang kita bisa ambil dalam ayat-ayat Alkitab ketika ayat-ayat Alkitab berbicara tentang sesuatu, tetapi ternyata yang dimaksudkan bukan sesuatu yang kita pahami. Ada begitu banyak contoh seperti perumpamaan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Ada minyak, tentu minyak yang dimaksud bukanlah minyak sebagaimana yang kita pahami secara literal. Kenapa? Karena konteksnya memaksa untuk tidak dapat diartikan seperti minyak yang kita pahami. Itu seperti itu. Karena itu berbicara tentang kehadiran Kristus, kesiapan jemaat. Secara tidak langsung ayat itu tidak bisa ditafsir sebagai minyak yang kita miliki di dapur. Itu seperti itu kira-kira. Nah, tetapi ada juga pengertian secara literal. Contoh, ketika burung merpati dilepaskan oleh Nuh dan kembali membawa daun pohon zaitun itu, daun zaitun yang masih segar, kita harus betul-betul tafsir itu sebagai daun pohon zaitun. Bukan sebagai daun-daun yang menggambarkan iman, bukan. Nah, ini beberapa hal yang saya perlu tekankan. Tetapi juga dapat mempunyai lebih dari satu arti. Ada satu kata yang melebihi satu pengertian. Artinya apa? Itu bisa saja berbicara tentang pemahaman literal, tetapi bisa saja memiliki pemahaman secara simbolik. Salah satu contoh, ketika Paskah mereka makan roti tak beragi. Ya kita harus paham yang dimakan itulah roti tak beragi. Itu arti literalnya ya memang roti tak beragi. Tetapi roti tak beragi ini adalah juga gambaran tentang kemurnian. Artinya roti tak beragi betul-betul itulah roti tak beragi secara fisik. Arti literal, tetapi juga dapat diartikan sebagai kemurnian. Itu salah satu contoh. Kalau kita melihat ada teks-teks Alkitab yang memang memiliki gambaran tipologi. Tipologi adalah apa yang terjadi di hari ini secara literal adalah gambaran yang terjadi di masa yang akan datang secara spiritual. Sehingga kita tidak bisa juga mengabaikan bahwa ada kata-kata yang memang disajikan secara literal tetapi memiliki pengertian secara spiritual. Itu seperti itu. Nah, ketika kita menemukan hal-hal yang seperti ini, kita tentu harus tetap memberikan tafsir. Oleh karena itu, kita akan melihat bagaimana kita menafsir. Ada beberapa langkah penting yang kita akan coba untuk bangun, atau yang kita akan
gunakan untuk mendapatkan pengertian yang jelas terhadap setiap kata-kata yang kita teliti. Yang pertama, kita harus mencari arti kata berdasarkan kamus dan kita catat. Kenapa kita perlu membuka kamus? Karena di dalam kamus ini kita akan mendapatkan pengertian yang memiliki beberapa alternatif. Maksudnya beberapa alternatif itu maksudnya apa? Karena ketika kamus menyajikan sebuah pengertian, dia akan juga merumuskan bagaimana kata-kata itu digunakan di dalam konteks yang berbeda-beda. Salah satu contoh itu adalah kata operasi. Salah satu contoh. Operasi dalam dunia kesehatan dan operasi dalam dunia militer itu adalah dua kata yang sama tetapi memiliki pengertian yang berbeda. Nah, di dalam kamus itu kalau kita buka, kita akan menemukan juga beberapa opsi ini. Sehingga dengan membuka kamus, kita akan dibuka, oh ternyata kata ini bisa saja merujuk kepada sesuatu berdasarkan konteks. Nah, itu kita perlu catat. Selanjutnya, kita pun harus menyadari bahwa sekalipun memang ada beberapa kemungkinan, tetapi itu tidak selalu tepat sesuai dengan apa yang kita sedang pelajari. Jikalau hal itu tetap masih juga menjadi kesulitan ketika kita melihat kamus, kita sudah membandingkan beberapa penjelasan di dalam kamus dengan beberapa opsi, tetapi ternyata kita belum puas dengan betulkah yang disebutkan di dalam ayat ini seperti yang dikatakan dalam ayat dalam kamus. Kayaknya terlalu sempit pemikiran-pemikiran atau mungkin kita anggap itu tidak tepat. Maka hal kedua yang kita harus ambil itu adalah kita harus mempelajari setiap kata dalam konteks dekat. Nah, biasanya dalam konteks dekat itu akan memberikan pengertian yang lebih tepat. Biasanya juga pemahaman konteks itu akan memberikan kita pengertian yang cukup untuk kita memberikan tafsir kepada sebuah kata. Salah satu contoh ketika kita belajar tentang kata operasi. Nah, konteks mengatakan ini adalah operasi militer, maka cukup kita menggunakan konteks itu untuk memberi pengertian, oh yang dimaksud dengan kata operasi ini adalah ini. Kedua, kalau itu digunakan di dalam dunia kesehatan, oh operasi itu ternyata seperti ini. Nah, itu konteksnya yang kita akan pelajari. Seperti apa kata konteks yang kita pelajari bersama. Nah, dengan konteks maka kita akan ditolong untuk mengerti apa sebenarnya pengertian dari setiap kata-kata yang kita sedang teliti bersama. Di sini ada beberapa contoh. Mari kita lihat contoh pertama adalah iman. Kita lihat Galatia 1 ayat yang ke-23. Galatia 1 ayatnya yang ke-23. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Iman dalam konteks ini berbicara tentang orang-orang Kristen. Tentang kepercayaan yang dibangun oleh orang-orang percaya. Tentu ini berbeda dengan apa yang dipahami oleh Ibrani pasal 11 ayat 1 itu. Nah, kemudian kita juga lihat di dalam Roma 14 ayat yang ke-23. Roma 14 ayat yang ke-23. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Iman di dalam pengertian ini itu tidak hanya sekedar berbicara tentang keselamatan. Tetapi iman di bagian ini berbicara tentang bagaimana kita membangun hidup berdasarkan
dasar-dasar kebenaran. Jadi iman ini bukan berbicara tentang sesuatu di masa depan, tetapi itu berbicara tentang sesuatu yang sedang dihidupi. Itu seperti itu. Sehingga ini berbeda dengan apa yang dimaksudkan dalam Galatia 1 ayat yang ke-23. Kemudian Roma 3 ayat yang ke-22. Kita coba buka lagi Roma 3 ayat yang ke-22. Roma 3 ayat yang ke-22. Roma 3 ayat yang ke-22. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Ini untuk menempatkan antara orang Yahudi dan orang Kristen. Mereka adalah dua generasi yang berbeda. Ada generasi Yahudi, ada generasi non-Yahudi. Tetapi ketika mereka di dalam iman, itu mereka menjadi satu. Sehingga iman ini dipandang sebagai sesuatu yang memecah perbedaan, oleh karena iman dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisah di dalam pengertian masing-masing kita. Tetapi dengan iman kita berdiri pada satu kepemilikan di dalam Kristus, sehingga kita adalah sama. Itu salah satu contoh. Itu salah satu contoh yang saya bisa jelaskan di dalam bagian-bagian kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya arti kata pengharapan sebagai contoh yang kedua. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 26. Kisah Para Rasul 26 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belah suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun, dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduhkan orang-orang Yahudi. Pengharapan yang dimaksudkan di dalam konteks Kisah Para Rasul ini berbicara tentang pengharapan kehadiran Kristus. Memang ada dua perbedaan pengharapan. Jadi pengharapan di dalam ayat ini memiliki dua pengertian. Pengharapan Paulus adalah pengharapan kedatangan Kristus kali yang kedua, tetapi pengharapan di dalam konsep orang Yahudi adalah pengharapan kedatangan Kristus kali yang pertama. Sehingga ini satu kata memiliki dua pengertian. Kenapa? Karena konteks memaksa kita untuk melihatnya seperti itu. Selanjutnya Titus pasal 2 ayat yang ke-13. Titus pasal 2 ayatnya yang ke-13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Penantian penggenapan pengharapan yang dimaksud adalah pemulihan yang membawa kita kepada kemuliaan Allah secara penuh. Jadi sudah berbeda. Kalau sebelumnya pengharapan itu berbicara tentang kehadiran Kristus, tetapi pengharapan di dalam Titus itu lebih maju berbicara tentang pengharapan pemulihan secara menyeluruh di dalam kemuliaan Allah. Ini beberapa contoh yang kita bisa ambil untuk memperkuat bahwa ternyata tafsir secara literal itu juga tidak selamanya tidak punya kesulitan. Tentu ada beberapa kesulitan yang kita temui di dalam memberikan tafsir. Tetapi jikalau kita menemukan kesulitan-kesulitan ini, maka mari kita bawa di dalam pemahaman konteks. Ya, terlebih khusus dalam konteks dekat. Karena biasanya konteks dekat itu dapat memberikan kita pemahaman yang jauh lebih baik dibanding dengan kita hanya sekedar membuka kamus. Sekalipun sekali lagi membuka kamus pun itu menjadi penting. Kenapa? Karena dengan membuka kamus kita memiliki pengertian dasar. Dan itu perlu kita catat sebagai bagian yang kita telah temukan di dalam observasi kita. Nah, selanjutnya di bagian ketiga, kalau arti masih kurang jelas. Artinya begini,
Kalau seandainya iman yang kita artikan di dalam konteks tertentu atau pengharapan dalam konteks tertentu atau kata apapun yang kita ingin teliti, bagian-bagian kebenaran firman Tuhan yang kita ingin teliti dan kita menemukan ada kata-kata sulit yang mungkin kita perlu memperjelasnya. Kalau itu memang kita sudah gunakan konteks dekat, tapi ternyata kita tidak juga memahami sepenuhnya, ada sedikit tidak terpenuhinya arti dari konteks itu, maka selanjutnya kita bisa menggunakan konkordansi. Konkordansi ini akan membantu kita untuk melihat contoh kata iman di dalam seluruh Alkitab. Kan banyak sekali kata iman dalam seluruh Alkitab. Untuk melihat ini, maka kita perlu untuk petakan. Oh, saya mau lihat dulu hanya, contoh kita membahas dalam kitab Roma. Saya hanya mau lihat dulu iman di keseluruhan kitab Roma. Seperti apa pemahaman kitab Roma ketika penulis ini menuliskan kata iman berdasarkan kitab Roma secara keseluruhan. Nah, ingat bahwa kenapa ini menjadi penting atau kenapa ini perlu? Karena secara konteks ketika seorang penulis menuliskan sesuatu dan kemudian dia ingin menyampaikan dan mengulang penyampaian itu dalam tanda kutip kata yang sama, tentu ada besar kemungkinan pengertian dari setiap kata yang dia tuliskan itu memiliki kesamaan. Besar kemungkinan memiliki kesamaan. Atau besar kemungkinan di teks-teks lain ia mencoba untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan iman berdasarkan sudut pandang yang ia mau sampaikan di dalam konteks kitab yang ia sedang tulis itu atau surat yang dia sedang tulis itu kepada para pembacanya. Kedua, kita harus lihat penulis yang sama. Kenapa ini juga penting? Karena setiap mereka yang menulis, ketika mereka mau menulis kepada siapa saja atau kepada jemaat apa saja, besar kemungkinan seorang penulis ini telah memiliki pengertian dasar tentang apa yang dia sebutkan. Sehingga bisa saja kita menemukan beberapa penjelasan yang mungkin lebih rinci di dalam pengertian-pengertian apa yang dia tuliskan tentang kata yang mungkin bertepatan ada di dalam teks yang kita sedang bahas. Nah, ini penting. Seandainya juga itu belum cukup, maka kita perlu lihat konteks iman di dalam perjanjian tertentu. Oh, ini perjanjian lama, oh ini perjanjian baru. Nah, saya ingin sedikit memberikan penjelasan bahwa sebagai salah satu contoh, apa yang dipahami dalam konteks Paskah perjanjian lama dengan apa yang dipahami dalam konteks perjanjian baru, itu memang terjadi pergeseran. Paskah di dalam perjanjian lama itu adalah Paskah melalui pembebasan Mesir. Itu pada umumnya mereka pahami seperti itu. Tetapi tidak dengan Paskah di dalam perjanjian baru. Itu lebih kepada apa yang telah dikerjakan oleh Kristus. Sehingga melalui kematian Kristus semua kita dilewatkan dari kematian. Nah, ini perlu kita pahami. Perlu kita imbangi dengan pemahaman itu. Maka yang saya tawarkan adalah mari kita lihat sebuah kata itu muncul di ayat yang kita selidiki. Apakah ini muncul di bagian-bagian lain di dalam perjanjian yang sama? Ataukah ini hanya muncul di beberapa kitab saja? Nah, itu kita perlu untuk membandingkan. Selanjutnya kita juga perlu untuk melihat keseluruhan bagian. Jangan-jangan apa yang kita sedang teliti ini ternyata sudah dijelaskan di dalam pemahaman perjanjian lama. Salah satu contoh, ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu. Bagaimana kita memahami kesatuan itu? Oh, ternyata dalam kitab Ulangan itu juga sudah disampaikan bahwa Allah itu Esa. Nah, bagaimana kita mengartikan Esa dan satu dalam konteks perjanjian lama dan perjanjian baru? Coba kita teliti lebih dalam.
Adakah kesamaannya ataukah adakah perbedaannya? Jangan-jangan di perjanjian lama berbicara tentang keesaan itu dapat memberikan pengertian yang lebih dalam dengan apa yang ada di dalam perjanjian baru. Seperti pernyataan aku dan Bapa adalah satu. Dan bagaimana kita memahami konsep keesaan Allah di dalam perjanjian lama. Apakah ini bisa saling melengkapi ataukah itu bertentangan? Nah, itu tergantung bagaimana kita meneliti, melihat keseluruhan ayat-ayat itu. Nah, itulah pentingnya. Kenapa juga kita tidak bisa mengabaikan pemahaman-pemahaman secara keseluruhan dalam Alkitab. Berdasarkan pemakaian kata ini dalam konteks yang jauh, kita akan coba untuk melihat kemungkinan yang paling terbesar kecocokan dengan tafsiran ayat atau bagian yang sedang kita baca. Mungkin kita belum juga bisa menemukan arti yang tepat. Ada bagian keempat. Kita bandingkan beberapa terjemahan. Ini penting. Beberapa terjemahan itu akan membantu kita. Seperti di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kita dicipta menurut gambar dan rupa. Terjemahan baru satu menggunakan bahasa itu. Tetapi terjemahan bahasa Indonesia Lama itu tidak menggunakan bahasa itu. Dia menggunakan kita dicipta menurut peta Tuhan. Nah, kita bisa lebih paham serupa segambar dengan kita bicara tentang peta. Karena peta itulah gambaran dengan skala kecil untuk melihat dan memahami apa yang sebenarnya ada dalam fakta yang lebih besar. Jadi manusia itu dicipta seperti gambar dan rupa Allah dalam pengertian kita ini sepeta dengan Allah dalam gambar, dalam skala yang lebih kecil. Tetapi mereka yang melihat kita itu mampu untuk memahami ada skala besar di balik atau di belakang pencipta dari manusia itu sendiri. Itu kira-kira seperti itu. Nah, oleh sebab itu, kalau semua ini kita sudah tempuh dan ternyata pengertian dari setiap kata yang kita selidiki atau bagian-bagian firman Tuhan yang kita selidiki tidak bisa dipaksakan pengertiannya secara literal, maka hal yang kita harus gunakan adalah kita harus menggunakan prinsip khusus untuk kata-kata yang kita sedang tafsir. Mungkin itu berbicara tentang kiasan. Seperti di dalam kitab Kidung Agung, itu menggunakan banyak sekali kiasan. Mazmur banyak menggunakan kata-kata kiasan. Membanjiri tempat tidurku dengan air mata, itu sudah jelas kata-kata kiasan hiperbola. Nah, bagian-bagian ini sekali lagi adalah bagian-bagian yang akan membantu dan menolong kita untuk memperdalam, memahami setiap kata-kata yang kita sedang selidiki bersama. Akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih. Demikian penjelasan saya tentang bagaimana kita menempatkan penafsiran literal dalam memahami setiap konteks dan kebenaran yang kita sedang selidiki. Ingat bahwa Alkitab kita ditulis dalam bahasa yang berbeda dengan kita dan dalam konteks budaya yang berbeda. Tetapi itu bukan berarti kemudian setiap kata-kata yang ada dalam Alkitab tidak bisa kita artikan secara literal. Kita tetap harus konsisten membaca, mempelajari Alkitab, selalu kita melihat dalam sudut pandang literal. Tetapi jikalau dalam konteks itu memaksa kita untuk menggunakan metode tafsir yang lain atau kita menggunakan alat-alat bantu untuk memahami dari setiap teks yang kita baca, maka gunakanlah secara bertanggung jawab. Mulai dari menggunakan kamus, mulai dari menggunakan konkordasi dengan melihat konteks jauh, konteks dekat. Dan toh kalau memang belum kita temukan makna atau arti yang tepat, maka bisa saja kata-kata dan konsep yang ditawarkan oleh bagian yang kita selidiki bisa saja itu memiliki
pengertian kiasan. Sekian yang saya bisa sampaikan di kesempatan yang terbaik ini. Mudah-mudahan kita semakin semangat untuk terus belajar. Tentu apa yang saya sampaikan masih jauh dari baik, tetapi saya berharap ini menjadi dasar-dasar bagi kita untuk melangkah dan ke depan kita akan menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan yang bertanggung jawab. Bukan soal bagus tidaknya sebuah kata-kata, tetapi soal bagaimana kita menyampaikan kebenaran tanpa meleset, atau kita menyampaikan kebenaran tepat sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis dan apa yang dimengerti oleh pendengar. Sekian dan terima kasih. Akhirnya saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama.